Ibu Azeng, kamar 04 dokter. Boleh, Mbak. Permisi. Pagi, Bu Azeng dan keluarga. Pagi. Selamat pagi, dok. Mohon maaf, ada beberapa hal terkait hasil pemeriksaan. Apakah ada walinya? Saya. Baik, Ibu boleh ikut saya? Boleh, dok. Bu, dari hasil pemeriksaan, kami menemukan adanya sel tidak normal di lambung Bu Ajeng. Bu Ajeng mengalami kanker lambung stadium awal, Bu. Terus ini gimana dok? Ibu saya masih bisa bertahan kan? Kami akan usahakan yang terbaik, Bu. Kami akan memberikan pengobatan agar kondisi Bu Ajeng tidak memburuk, terutama ini masih stadium awal. Terus ini pengobatannya gimana dok? Apa yang harus kita keluarga lakukan? Saya akan memberikan kemoterapi dan juga mohon untuk diatur ya pola makanannya agar lebih sehat. Baik dok, tapi boleh nggak ya bantu saya komunikasi ke keluarga di dalam? Oh ya boleh. Oke, baik, terima kasih ya dok. Sama-sama. Mohon maaf Bu, untuk sementara ini kondisi Bu Ajeng harus kami observasi lebih lanjut terlebih dahulu karena kami menemukan ada sel tidak normal di lambung Ibu Ajeng. Kami akan memastikan apakah Ibu Ajeng ada alergi obat-obatan untuk tindak lanjutnya agar kondisi Ibu Ajeng cepat membaik. Maksudnya gimana dok? Mohon maaf Bu, buat kondisi Bu Ajeng belum memungkinkan untuk pulang Bu, mohon maaf ya Bu. Ada bu, pasti bisa. Ini pasti cepat sembuh deh. Ibu, saya paham pasti ini berat untuk ibu dan keluarga. Tapi ibu tidak perlu khawatir, karena kami tetap terus mendampingi ibu agar ibu cepat membaik. Baik, terima kasih ya sus. Selamat pagi dokter. Pagi. Hari ini banyak ya pasiennya. Siapa pasien berikutnya? Ya, untuk berikutnya kita ada Pak Rudi ya dok. Oh, oke. Gimana kondisinya Pak Rudi sekarang? Sudah diminum obatnya? Belum dok, tapi belakangan ini beliau sering konsumsi air rebusan daun pepaya dok. Oh, daun pepaya ya? Itu banyak sih yang pakai. Dari budaya mana sih? Jawa ya? Iya betul dok, sepertinya begitu. Yaudah, kalau gitu kita ketemu sama beliau dulu aja kalau gitu. Tapi mungkin lebih baik kalau ada orang Jawa juga. Iya sih, boleh sih. Oke, boleh dokter. Kebetulan di sini juga ada satu nurse yang dari Jawa asli. Mau saya bantu untuk panggilin beliau? Ya, dipanggil Iya, aja. boleh. Oke, baik dokter, ditunggu sebentar ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Jadi perkenalkan, saya Dr. Patricia. Hari ini saya bersama rekan saya, Suster Jenny. Jadi konsultasinya hari ini bersama Suster Jenny ya. Sugeng enjing Pak Rudi, pripun kabaripun? Tuhan, sampun agak ingat Sarah sus. Syukurlah, saya dengar Bapak belum minum obat kolesterolnya ya? Di sus, aku biasanya cukup omben banyu rebusan galon kates. Wah, itu bagus Pak. Itu cara yang alami, tapi untuk mempercepat hasilnya sebaiknya diminum juga obat yang dari dokternya ya Pak. Jadi ini obatnya dikonsumsi dua-duanya ya sus? Iya Ibu, asalkan disertai dengan konsultasi dengan dokter ya. Tapi saya dengar sepupunya teman saya itu kalau kebanyakan minum obat akhirnya dia overdosis. Oh iya, untuk hal itu ya Pak Ibu ya. Maka dari itu minum obatnya itu jangan secara berlebihan. Jadi Bapak minum obatnya harus sesuai dosis yang sudah saya resepkan ya. Oh iya tak, baiklah Bu, ingatin saya minum obat ya. Ini Pak. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih. Terima kasih Terima Pak Ibu. kasih. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih jelas. Selamat siang. Siang sus, atas nama Dini. Ya benar, saya ibunya Dini. Dini ini memiliki masalah pendengaran sejak kecil. Tapi Dini bisa membaca bahasa mulut, pergerakan mulut, dan juga bahasa isyarat. Oke, kami masih ngumpulin dana buat agar nanti bisa membelikan alat bantu mendengar buat Dini. Oh, baik. Halo Dini,
ketemu dengan dokter, kami izin untuk memeriksa berat badan, tinggi badanmu, dan ukur tekanan darah ya. Oke. Yuk ke sini, nanti akan dibantu sama teman saya ya. Halo Dini, aku Michelle Paluno, ahli injener cek tekanan darah, tinggi badan, sama berat badan ya. Jadi saya akan bantu memeriksa tekanan darahnya. Saya permisi untuk naikkan tekanan darahnya. Ini hasilnya normal ya. Silahkan duduk kembali. Sebentar lagi akan dipanggil untuk ketemu dokter ya. Permisi dok, pasien berikutnya bernama Dini, usianya 13 tahun. Tekanan darahnya normal, namun ada gangguan pendengaran. Pasien bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat. Jadi sebaiknya dokter bisa membuka masker. Baik, maaf ya. Saya izin tutup pintunya ya dok. Baik, terima kasih ya, Nes. Sama. Hai Dini, silakan duduk ya. Ini sama siapanya, ibu dan kakaknya ya? Iya dok. Oke. Jadi anak saya ini punya gangguan pendengaran, tapi bisa mengerti bahasa isyarat. Jadi dokter bisa semaksimal mungkin agak sedikit komunikasinya akan kurang baik, tapi Oke, baik. iya. Berarti saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi, tapi kalau ada kesulitan saya minta tolong sama ibunya ya. Baik dok. Oke, jadi apa aja nih keluhannya? Kenapa datang hari ini? Anak saya bisa mendengar dok, jadi ingin konsul gitu, mau lihat apakah masih bisa untuk berobat agar anak saya bisa mendengar atau tidak gitu. Baik, oke. Jadi untuk sebelumnya mungkin kita pemeriksaan awal dulu. Saya akan periksa telinga dan menggunakan sensor saya. Di sini aku ada sediain beberapa video biar bisa mengerti. Lalu kita bisa langsung lanjut aja ke pemeriksaannya ya. Di telinganya saya akan cek ini dan ini, lalu ya kurang lebih kayak gitu. Oke? Oke, tadi Dini udah nonton videonya. Sekarang saya izin cek telinga Dini menggunakan pen light ini ya. Oke, permisi ya Dini. Oke, sekiranya untuk pemeriksaan hari ini segitu aja. Untuk tahapan selanjutnya akan diinformasikan oleh staf nanti ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Komunikasi dengan klien dan kebutuhan khusus adalah proses pertukaran informasi yang terencana dan menggunakan metode serta teknik adaptif untuk memastikan pemahaman dan interaksi yang efektif, mengingat adanya hambatan fisik, mental, atau emosional pada klien. Komunikasi antar rentan usia harus dilakukan dengan tepat, sehingga dokter dan perawat perlu melakukan penyesuaian. Delivery News merupakan
proses penyampaian pesan guru kepada pasien yang dilakukan oleh perawat maupun dokter. Hal ini harus dilakukan dengan baik dan penuh dengan empati. Empati merupakan kemampuan tenaga medis, dokter, dan perawat dalam memahami dan merasakan perasaan pasien, serta menanggapi dengan perasaan dan rasa hormat. Tugas Bapak adalah menyampaikan pesan menggunakan kata baik tulisan maupun tulisan. Kemudian komunikasi Bapak menggunakan bahasa isyarat atau gerakan. Komunikasi dalam konteks budaya dalam keperawatan adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, makna antara perawat dan pasien serta keluarga yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, memahami kesehatan, serta merespon pengobatannya. Komunikasi dengan profesi lain atau komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi dan juga ide antar individu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga mengoptimalkan perawatan pasien. Komunikasi adalah kunci dalam melayani. Dalam dunia medis, bukan hanya obat yang menyembuhkan, tetapi juga cara kita berbicara, mendengar, dan menghargai sesama. Pada akhirnya, semua dengan kata